Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradina Aulia Jenar dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Geografi, yang mana pada kali ini akan mempresentasikan tugas tes formatif 1 pada mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Topik pembahasan kita ada 8. Yang pertama, pengertian geografi. Yang kedua, pengertian region. Yang ketiga, pengertian geografi regional. Yang keempat, tujuan dan kegunaan geografi regional. Yang kelima, kriteria suatu regional. Yang keenam, pendekatan dalam pengkajian regional. Yang ketujuh, pembagian muka bumi berdasarkan jenjang hierarkinya. Lalu yang kedelapan, menjelaskan peta Indonesia yang telah dibuat pada minggu sebelumnya. Yang pertama yaitu tentang pengertian geografi, yang dimana geografi dulunya mengkaji tentang fakta-fakta tentang tempat manusia. Seiring perkembangannya waktu, ilmu pengetahuan geografi ini definisinya makin luas. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan grafien. Geo artinya bumi, dan grafien artinya lukisan, tulisan, atau deskripsi. Secara sederhana, geografi adalah ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan bumi. Jadi, geografi secara luas adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi, seperti penduduk, lalu flora, fauna, batuan, iklim, tanah, air, dan interaksi yang terjadi antara fenomena-fenomena ini. Lalu yang kedua, kita membahas tentang pengertian region, yang dimana menurut E.G.R. Taylor yang merupakan seorang ilmuwan geografi, yang mendefinisikan region adalah bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda dari lainnya. Sifat-sifat yang berbeda dari lainnya ini seperti wilayah hutan yang berbeda dengan wilayah pertanian, dan wilayah desa berbeda dengan wilayah kota. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dimana mengatakan wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan administratif dan atau aspek fungsional. Jadi, region adalah suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri keseragaman, gejala internal atau internal uniformity, atau fungsi yang membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lain. Keseragaman gejala internal ini berupa fisik dan sosial. Keseragaman fisik bisa berupa seperti keseragaman iklimnya, keseragaman topografi, kesamaan lokasi geografis, dan keseragaman lain-lainnya. Sedangkan keseragaman sosialnya bisa jadi seperti keseragaman kegiatan perekonomiannya, pencarian, bentuk pemerintahan, dan bentuk kebudayaan. Nah, kita akan membahas tentang pengertian geografi regional. Geografi regional adalah suatu bagian atau keseluruhan bagian yang didasarkan atas aspek keseluruhan suatu wilayah. Dapat pula dikatakan bahwa geografi regional sebagai gejala suatu studi tentang variasi penyebaran gejala dalam ruang pada suatu wilayah tertentu, baik lokal, negara, maupun kontinental. Nah, pada geografi regional, seluruh aspek dan gejala geografi ditunjau dan dideskripsikan secara bertautan dalam hubungan integrasi interrelasi keruangannya.
Melalui interpretasi dan analisa geografi regional ini, karakteristik suatu wilayah yang khas dapat ditunjukkan, sehingga perbedaan antar wilayah menjadi kelihatan jelas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dan kegunaan geografi regional, yang dimana tujuan dan kegunaannya yaitu untuk menjelaskan secara komprehensif segala keterkaitan. Keterkaitan ini seperti asosiasi, relasi, interrelasi, interaksi, dan interdependensi. Segala keterkaitan unsur fisik dan manusia yang ada pada suatu region tertentu pada waktu tertentu. Asosiasi dan korelasi gejala geografi di permukaan bumi secara dinamik tidak hanya meliputi proses keruangan saja, melainkan pula meliputi kronologi berdasarkan urutan waktunya. Dengan demikian, dalam melakukan pendekatan dan analisa berdasarkan kerangka kerja geografi regional, tidak hanya memperhatikan faktor ruang saja, melainkan juga harus memperhatikan waktu sebagai faktor historiknya. Selanjutnya kita membahas tentang kriteria regional yang dimana ada 4. Yang pertama mempunyai lokasi, yang kedua mempunyai area yang dibatasi kriteria tertentu, yang ketiga mempunyai batas, dan keempat mempunyai keseragaman atau fungsional. Nah, kriteria regional tentunya harus mempunyai lokasi, dan di lokasi ini mereka ada mempunyai area yang dimana dibatasi oleh kriteria tertentu. Lalu di area ini tentunya harus mempunyai batas-batas dan di mana batas tersebut mempunyai keseragaman atau fungsional. Selanjutnya kita membahas tentang pendekatan pengkajian regional, di mana pendekatan pertama yaitu pendekatan keruangan, yang mana pendekatan keruangan ini mempelajari perbedaan lokasi tentang sifat-sifat penting, seperti perbedaan struktur, pola, dan proses. Nah, di pendekatan keruangan ini, faktor yang harus diperhatikan adalah penyebaran penggunaan ruang yang telah ada dan penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang sudah dirancang. Yang kedua yaitu pendekatan ekologi, yang mana kita mempelajari tentang interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Untuk melakukan pendekatan ini, maka harus mempelajari organisme hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, serta lingkungannya seperti litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Yang ketiga yaitu pendekatan kompleks wilayah, merupakan gabungan dari pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Dalam pendekatan ini, wilayah-wilayah tertentu dikaji menggunakan metode areal differentiation, di mana metode tersebut beranggapan bahwa interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakikatnya suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Perbedaan ini membuat suatu wilayah dapat berinteraksi dengan wilayah lain. Pendekatan ini juga memperhatikan tentang penyebaran gejala tertentu, seperti pendekatan keruangan dan interaksi antara manusia dengan lingkungannya, dan pendekatan ekologi. Selanjutnya, bagian ke-7, kita membahas tentang pembagian muka bumi berdasarkan jenjang hierarkinya, yang dimana kita akan membahas tentang unsur fisik seperti iklim, relief, curah hujan, vegetasi dan hewan, luas dan bentuk benua. Lalu interaksi faktor fisik dengan faktor manusia, unsur manusia, interrelasi dan interdependensi antar regional, hubungan politik, ekonomi, budaya, iptek, dan pertahanan dan keamanan HANKAM. Yang pertama yaitu unsur fisik. Kita akan bahas tentang iklim. Dan kita ketahui bahwa iklim di suatu daerah atau suatu negara itu pasti ada yang berbeda dan ada yang sama. Yang sama ini karena posisi daerah atau negara tersebut
terhadap mataharinya juga sama. Nah, iklim sendiri ini merupakan fenomena alam yang digerakkan oleh gabungan beberapa unsur, yaitu radiasi matahari, temperatur, kelembapan, awan, hujan, evaporasi, tekanan udara, dan angin. Iklim berdasarkan mataharinya itu ada 4 jenis. Yang pertama yaitu iklim tropis, di mana iklim tropis ini berada di kawasan sekitar ekuator atau garis khatulistiwa, di antara garis 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Cuacanya di iklim tropis ini hangat sepanjang hari, di mana curah hujannya juga tinggi. Contoh negara-negaranya seperti negara Indonesia, Malaysia, dan negara Asia Tenggara, India, Hong Kong, Arab Saudi, Brazil, Peru, dan lain-lain. Yang kedua yaitu iklim subtropis, yang dimana berada di daerah 20 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Di iklim tropis ini mempunyai suhu harian dan musim yang lebih beragam dari daerah tropis. Curah hujannya sepanjang tahun sedang dan musim panasnya kering, sementara musim dinginnya basah, tapi tidak terlalu dingin. Contoh negaranya seperti Iran, Irak, Nepal, Tiongkok, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, dan lain-lain. Lanjut ke iklim sedang, yang dimana iklim sedang ini berada di utara garis khatulistiwa di antara garis 40 sampai 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Negara-negaranya seperti Mongolia, Inggris, Irlandia, Prancis, Jerman, Denmark, Italia, Rumania, Ukraina, dan lain-lain. Lalu di iklim dingin, di mana berada di daerah utara dan selatan di atas garis 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Saat musim dingin, maka akan sangat dingin, dan saat musim panas akan sejuk. Negaranya seperti Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia, Rusia, bagian utara, Islandia, Kanada, dan Alaska. Iklim dingin ini terbagi lagi menjadi iklim tundra, taiga, dan kutub. Lalu tentang relief. Relief ini merupakan bentuk kekasaran permukaan bumi, atau bisa kita sebut juga dengan tinggi rendahnya permukaan bumi, baik berupa tonjolan, dataran, atau cekungan yang terjadi karena adanya pengaruh tenaga-tenaga pembentuk muka bumi, baik tenaga endogen yang itu dari dalam maupun tenaga eksogen dari luar. Secara umum relief bumi dibedakan menjadi dua, yaitu relief muka bumi daratan dan relief muka bumi lautan. Nah, yang dari ini bisa kita lihat seperti dataran tinggi, dataran rendah, gunung, pegunungan, bukit, pantai, perbukitan, sungai, danau, lembah, rawa, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu laut, seperti paparan benua, lereng benua, basin, gunung laut, palung laut, dan ambang laut. Selanjutnya mengenai curah hujan. Curah hujan merupakan jumlah air hujan yang turun di daerah tertentu dalam satu waktu tertentu. Jumlah curah hujan merupakan volume air yang berkumpul di permukaan bidang datar dalam suatu periode tertentu, seperti harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Curah hujan 1 mm artinya dalam luasan 1 meter persegi pada tempat yang datar tertampung air setinggi 1 mm atau tertampung air sebanyak 1 liter. Selanjutnya kita membahas tentang flora dan fauna yang ada di dunia. Yang pertama, flora. Flora terbagi dua, yaitu daratan dan perairan. Yang daratan berupa bioma hutan, sabana, padang rumput, dan bioma gurun. Bioma hutan adalah bentang lahan atau landscape yang sangat luas yang ditumbuhi beraneka ragam pepohonan. Jenis-jenis hutan dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, hutan hujan tropis atau tropical rainforest.
yang kedua hutan musim di daerah iklim tropis, yang ketiga hutan musim di daerah iklim sedang, yang keempat hutan berdaun jarum atau konifer, lalu hutan taiga. Yang kedua yaitu bioma sabana, yaitu wilayah vegetasi di daerah tropis atau subtropis yang terdiri atas pohon-pohon yang tumbuh dengan jarang dan diselangi oleh selemak belukar serta rerumputan. Wilayah penyebaran sabana ini seperti Australia, Afrika Timur, Brasilia, dan Indonesia, yang dimana di Indonesia ini berada di Nusa Tenggara. Yang ketiga yaitu bioma padang rumput. Padang rumput terdiri atas stepa dan prairie. Stepa merupakan wilayah yang ditumbuhi oleh rumput-rumput pendek. Istilah stepa digunakan untuk menyebutkan padang rumput di Eurasia. Adapun padang rumput tinggi di Amerika dinamakan dengan prairie, yang didominasi oleh jenis rumput Indian grasses di Argentina yang disebut pampa. Yang keempat, bioma gurun. Gurun terdiri atas dua perwujudan, yaitu gurun panas kering dan gurun dingin. Lalu kita bahas tentang fauna. Nah, secara garis besar, daerah persebaran fauna di dunia dapat diklasifikasikan menjadi 8 wilayah persebaran, yaitu yang pertama fauna palearktik, yang kedua nearktik, lalu neotropik, Ethiopia, Oriental Australia, Selandia Baru atau Oseania, lalu fauna Antartika. Selanjutnya yaitu tentang luas dan bentuk benua. Yang pertama kita akan bahas tentang benua Asia. Luas benua Asia ini sangatlah luas, yang dimana mencakup 8,7% dari total luas permukaan bumi dan terdiri dari 30% luas daratannya. Benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 169 bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai 70 derajat lintang utara. Secara geografis, benua Asia terbagi menjadi Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Tengah. Lalu benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah benua Asia. Benua Amerika ini membentuk dua buah daratan yang disebut dengan Amerika Selatan atau Amerika Latin, dan Amerika Utara disebut dengan Anglo. Lalu selanjutnya benua Eropa. Secara astronomis, benua Eropa terletak di antara lebih kurang 10 derajat bujur barat sampai 59 derajat bujur timur dan lebih kurang 71 derajat lintang utara sampai 35 derajat lintang utara, sehingga seluruh wilayahnya berada di belahan bumi utara. Luas wilayah benua Eropa lebih kurang 10.355.000 km persegi, atau lebih kurang 65%-nya itu luas wilayah daratan dunia dengan batas-batas wilayahnya. Lalu selanjutnya benua Afrika. Secara astronomis, benua Afrika terletak di antara 35 derajat lintang utara sampai 33 derajat lintang selatan dan lebih kurang 18 derajat bujur timur sampai 53 derajat bujur timur. Luas wilayahnya mencapai lebih kurang 29 juta kilometer persegi, atau hampir 1/5 dari luas wilayah daratan dunia dengan batas-batas wilayahnya. Lalu selanjutnya benua Australia, yang dimana luas daerahnya 8,6 juta kilometer persegi. Letak astronomisnya berada pada garis lintang 10 derajat 41 lintang selatan sampai 43 derajat, lalu 39 derajat lintang selatan, dan garis bujur 113 derajat 09 bujur timur sampai di 153 derajat 39 bujur timur. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang unsur manusia, yang dimana manusia di barat dan di timur. Manusia barat ini cenderung menekan pada analisis pengetahuan yang kritis dengan mencari unsur sebab akibat. Lain halnya dengan kaum yang di timur, menekankan pada pengetahuan intuitif yang menyeluruh melibatkan unsur emosi.
pelajar yang budaya timur ini memandang pengetahuan upaya hanya semata sebagai cara utama untuk melakukan yang sangat baik di sekolah. Sebaiknya orang-orang di barat lebih fokus pada partisipasi pelajar dalam diskusi, menumbuhkan keingintahuan manusia bawaan dan mendorong pelajar untuk menantang gagasan. Budaya barat menganggap alam sebagai objek yang bisa dikuasai dan dapat dimanfaatkan. Dalam menyikapi alam, kaum ini tampak aktif dan eksploratif, sedangkan budaya timur mendorong penganutnya untuk menghayati diri sebagai bagian dari alam. Kaum ini pun pendiam, kontemplatif dalam menyikapi alam dunia. Biasanya kaum ini disebut dengan kaum yang sangat pasif. Sedangkan manusia yang ada di utara dan selatan, di selatan hampir tidak ada penduduk, tetapi adanya penduduk seperti para peneliti dan wisatawan. Setidaknya ada sekitar 1.000 sampai 5.000 wisatawan dan peneliti yang mengunjungi daerah ini. Di utara, kita bisa menemukan berbagai suku yang mendiami wilayah ini. Salah satu sukunya yaitu suku Inuit dari Amerika Utara. Lalu kita membahas tentang agraris dan industri. Agraris adalah suatu keadaan di mana profesi penduduk suatu negara sebagian besar adalah bertani. Suatu negara agraris lebih mengutamakan sektor pertanian sebagai sumber dayanya karena memberikan kontribusi yang sangat tinggi dan sangat penting bagi masyarakatnya. Keuntungan dari negara agraris, zona pertanian jadi salah satu penopang kehidupan, dapat dengan gampang mendapatkan hasil pertanian demi memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Lalu membantu peningkatan pemahaman warga akan berartinya menyayangi hasil produk pertanian di negeri sendiri. Lalu membantu mewujudkan terciptanya ketahanan pangan. Lalu berkontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan baru, berkontribusi meningkatkan kesejahteraan warga, lalu menjauhi dari krisis pangan. Sedangkan wilayah industri, kondisi ekonominya lebih baik daripada negara berkembang, namun masih tertinggal dari negara maju. Memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, aktivitas ekonominya berorientasi pada ekspor, lalu mengalami transisi dari ekonomi berbasis pertanian ke ekonomi berbasis industri, lalu memiliki tingkat urbanisasi tinggi, serta negara ini juga termasuk maju dan berkembang. Untuk maju dan berkembang sendiri, negara maju adalah istilah yang diberikan untuk negara-negara yang memiliki taraf hidup yang relatif tinggi, baik dari segi teknologi maupun ekonominya. Pembangunan mereka itu bisa dilakukan secara merata sehingga tingkat kesejahteraan tinggi. Lalu negara berkembang yang dimana kesejahteraan masyarakatnya lebih rendah. Mereka memiliki tenaga ahli yang masih kurang karena tingkat pengetahuan mereka masih rendah. Tentu akan menyulitkan untuk bersaing dengan negara maju. Pengelolaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun manusia, juga sederhana. Jadi hasilnya ini kurang maksimal. Lalu kita membahas tentang interaksi faktor fisik dengan faktor manusia. Faktor fisik adalah faktor fisik atau keadaan yang menentukan sifat, karakter, dan pola hidup. Sedangkan faktor manusia atau lebih dikenal dengan human factor adalah disiplin yang mempelajari perilaku manusia secara fisik dan psikologi dan hubungan. Selanjutnya yang keempat yaitu interrelasi dan interpendasi antar regional, hubungan politik, ekonomi, budaya, iptek dan pertahanan dan keamanan. Interrelasi merupakan gejala yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Prinsip ini digunakan untuk mendalami dengan cara mengkaji gejala geografi. Setelah mengetahui penyebaran gejala pada wilayah tertentu, maka langkah selanjutnya yaitu mengkaji hubungan antara gejala yang ada di tempat tersebut. Pengkajian hubungan bisa berasal dari hubungan gejala fisik dengan gejala fisik, manusia dengan manusia, atau fisik dengan manusia. Penyebab sifat saling ketergantungan atau kita sebut dengan interdependensi antar wilayah adalah karena adanya perbedaan potensi sumber daya dan kebutuhan pada masing-masing wilayah.
Perbedaan potensi sumber daya dan kebutuhan tersebut menyebabkan wilayah-wilayah akan melakukan interaksi dengan wilayah lainnya. Selanjutnya, tentang peta Indonesia yang telah dibuat minggu sebelumnya. Pembahasannya kita akan membahas tentang letak fisiografis, politik, ekonomi, strategis kultural, batasan darat dan lautan Indonesia, luas dan bentuk regional Indonesia. Letak fisiografis yang pertama letak astronomis, yang mana kita ketahui yang pernah kita pelajari dulu waktu SMA, SMP sampai kuliah saat ini. Letak astronomis berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lalu letak geologisnya dilalui oleh dua buah rangkai pegunungan besar di dunia yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Indonesia terletak pada pertemuan lempeng litosfer yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia dan Pasifik. Sedangkan klimatologisnya Indonesia memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Siklus musim di Indonesia disebabkan oleh bertiupnya angin muson atau angin musim. Angin muson adalah angin yang bertiup karena adanya perbedaan tekanan udara di antara benua dan samudra yang ada di sekeliling Indonesia. Lalu letak maritim Indonesia berbentuk kepulauan yang dikelilingi oleh 3 lautan besar yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur, Samudra Hindia sebelah selatan, Laut Cina Selatan di sebelah utara. Lalu selanjutnya letak politis, ekonomi, strategis dan kultural. Di sini kita hanya membahas tentang keuntungan dari letak tersebut. Keuntungan letak politik Indonesia yang dimana memudahkan melakukan kesepakatan dengan negara lain. Yang kedua, menjalin kerjasama atau kesepakatan. Lalu dengan kedudukan negara yang strategis, Indonesia memiliki kondisi politik yang stabil dan kompetitif. Indonesia dapat menjadi pameran utama dalam kebijakan politik internasional. Lalu letak ekonomis yang Indonesia sangat baik itu terjadi karena letak Indonesia berada antara Asia dan Australia, ditambah beberapa tempat di sekitar Indonesia yang merupakan pusat lalu lintas perdagangan, misalnya Malaysia dan Singapura. Lalu negara tetangga Indonesia sangat membutuhkan hasil-hasil pertanian dan hasil pertambangan yang banyak dihasilkan di Indonesia. Yang selanjutnya kemungkinan Indonesia menjadi pusat pasar dunia sehingga banyak negara industri yang menanamkan modalnya di Indonesia. Letak strategis Indonesia terbentuk karena Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik dan antara benua Asia dan Australia. Akibat letak strategis ini, Indonesia dilalui jalur perdagangan dunia dan berada di lokasi perairan yang kaya sumber daya alam. Sedangkan budaya Indonesia di mana seluruh kebudayaan nasional, lokal maupun kebudayaan asal asing telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Budaya Indonesia dapat juga diartikan bahwa Indonesia memiliki beragam suku bangsa dan budaya yang beragam seperti tarian daerah, pakaian adat, dan rumah adat. Budaya Indonesia tidak hanya mencakup budaya asli Bumi Putra, tapi juga mencakup budaya-budaya pribumi yang dapat pengaruh budaya seperti Tionghoa, Arab, India, dan Eropa. Lalu batas darat dan laut Indonesia. Indonesia memiliki batas darat dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia di Pulau Kalimantan, Papua Nugini di Pulau Papua, dan Timor Leste di Pulau Timur. Sedangkan batas laut Indonesia bagian selatan berbatasan dengan wilayah perairan di negara Australia yang meliputi perairan Samudra Hindia. Lalu luas dan bentuk regional Indonesia. Indonesia merupakan kawasan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas sekitar 18.000 pulau besar maupun kecil. Pulau-pulau tersebut terbentang dari timur ke barat sejauh 6.400 km persegi. Garis terluar yang mengelilingi wilayah Indonesia adalah sepanjang kurang lebih 81.000 km persegi dan sekitar 80% dari wilayah ini adalah laut. Dengan bentang geografis yang saya sebutkan tadi, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas,
yaitu 1.937 juta kilometer persegi daratan dan 3,1 juta kilometer persegi teritorial laut, serta luas laut zona ekonomi eksklusif 2,7 juta kilometer persegi. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.